Perkenalkan, nama saya Zain Habibul. Saya kelas 11 IPA khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Kausof. Saya dari kelas 10 IPS khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Salsabila Ramadhani. Saya berasal dari kelas 11 IPA khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Jasmine Clarissa Desmonda. Saya kelas 11 IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansa Darulisa Udaiba dari kelas 12 IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Estia. Saya dari kelas 12 IPS khusus. Alhamdulillah, sampai detik ini saya sudah memperoleh hafalan sebanyak 20 juz. Alhamdulillah, sampai saat ini saya berhasil menghafalkan 10 juz. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan 18 juz. Alhamdulillah, saya sudah mencapai 23 juz. Alhamdulillah, saya telah mendapatkan 17 juz. Alhamdulillah, hafalan saya sudah mencapai 21 juz. Hal yang memotivasi saya untuk menghafalkan adalah karena saya ingin membahagiakan orang tua saya. Karena jika orang tua yang memiliki seorang anak menghafalkan, maka mereka akan memperoleh pahala khusus dan juga akan diberikan mahkota jubah kehormatan di akhirat nanti. Karena itu adalah hal yang memotivasi saya dalam menghafalkan. Motivasi yang terbesar saya yang pertama dan yang paling utama adalah ingin mencari keridhaan Allah dan membanggakan orang tua dengan memberikan sepasang mahkota yang sangat dibanggakan oleh penduduk surga. Motivasi saya dalam menghafal Al-Quran itu, pertama, ingin Allah ridho kepada saya. Dan Al-Quran itu kan adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kaum muslimin sebagai petunjuk untuk pedoman hidup. Yang kedua, tentu saja saya ingin banget memberikan kepada kedua orang tua saya itu jubah dan mahkota kelak di akhirat. Cara mengatasi kesulitan dalam menghafal adalah terus meluruskan niat dan berpikir bahwa kita pasti bisa untuk menghafalkannya, dan kita harus terus mengulang-ulang apa tujuan kita dan motivasi kita untuk menghafal Quran, dan kita harus selalu ingat kepada kedua orang tua kita yang telah bekerja keras di luar sana untuk kita. Cara saya menghadapi kesulitan dalam menghafal Al-Quran itu ya, yang pertama-tama yang harus dilakukan itu adalah beristighfar. Ya, terus apabila sudah beristighfar, kita mentilawahkannya atau terus membacanya, atau untuk membaca ayat atau halaman yang akan kita hafalkan. Apabila dirasa belum cukup, kita bisa melihat ke artinya. Kita cari tahu arti ayat yang akan kita hafal itu tentang apa. Apakah ada sangkut pautnya dengan diri kita, atau apakah ada dosa yang telah kita lakukan yang berhubungan dengan ayat yang kita hafalkan. Biasanya saya ketika sulit menghafal Al-Quran, saya beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, dan juga meminta maaf kepada ibu, dan meminta doanya untuk dilancarkan, dimudahkan, dan dikuatkan hafalannya. Pokoknya jangan sampai bosan untuk meminta terus doa kepada orang tua, karena doa orang tua untuk anaknya insya Allah dijaga oleh Allah. Hal yang paling berkesan ketika menghafal Quran yaitu ketika saya disuruh oleh Ustadz untuk mengimami salat subuh di Masjid Al-Ittihad di masjid salah satu warga Kendal. Dan ketika saya
selesai, dan ketika saya selesai mengimami salat subuh, saya ditegur oleh salah satu keluarga benda bahwasanya saya ini terlalu lama ketika mengimami, karena satu rakaat itu bisa sampai 1 halaman setengah. Dan jamunya itu kebetulan sudah ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, bapak-bapak, sehingga saya ditegur, dan itu menurut saya adalah hal yang paling berkesan bagi saya. Mungkin paling yang berkesan itu saat menghafal Al-Quran bagi saya, yaitu tasbih di depan teman-teman saya, teman-teman seperjuangan saya, tasbih 5 juz. Karena dulu saya pernah berpikir gitu, bisa nggak ya saya menghafal sampai juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Dengan kehendak Allah, kalau kita berusaha, selama kita diberi kesehatan, kita harus yakin bisa gitu ya, bisa, pasti bisa gitu ya, mencapai 5 juz di depan teman-teman saya, teman-teman seperjuangan. Nah, karena usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil yang kita usahakan. Hal yang paling berkesan dalam menghafal Al-Quran yaitu ketika saya persiapkan untuk ujian tasbih 5 juz. Itu pengalaman yang sangat berharga, pengalaman yang sangat luar biasa berkesan. Di situ dalam perjuangan itu sampai ada sedihnya, ada nangisnya, terus kayak mengorbankan banyak waktu untuk memungkinkan 5 juz itu. Tapi setelah melalui perjuangan itu, ya rasa bangganya itu, rasa capeknya, lelahnya kita berjuang itu terbayarkan oleh hafalan mungkin kita gitu, yang 5 juz itu. Ada pertama, saya jadi lebih cepat waktu dan lebih menghargai apa artinya waktu. Saya lebih bersemangat untuk belajar, untuk beribadah dan lainnya. Yang kedua, alhamdulillah dengan izin Allah, ekonomi keluarga saya pun lebih membaik daripada sebelumnya. Al-Quran itu alhamdulillah merubah hidup aku banget, karena kan Al-Quran itu hudalil muttaqin, sementara hudan itu kan petunjuk. Dan kata saat Imam Syafi'i bercurhat gitu ke waki gurunya, kenapa aku tuh nggak hafal-hafal tentang susahnya hafalan. Waki itu berkata, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, dan cahaya itu gak bakal memasuki hati yang hitam, hati yang kotor. Maka dari itu aku berusaha untuk saya berusaha untuk terus membersihkan hati saya berintrospeksi diri, saya berusaha untuk terus membuat Allah ridho kepada setiap langkah saya di muka bumi ini. Menurut saya, setelah saya menghafal Al-Quran, saya lebih sering untuk mengintrospeksi diri dan juga lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Orang yang paling berjasa dalam proses menghafal Al-Quran bagi saya adalah orang tua saya. Karena berkat kedua orang tua saya dari kecil dibimbing oleh mereka dalam belajar membaca Al-Quran, membaca Iqra. Lalu saya dimotivasi untuk menghafal Al-Quran hingga saat ini. Karena berkat jasa mereka, saya ingin berniat bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Karena itu kedua orang tua saya adalah orang yang paling berjasa bagi saya. Orang yang paling berjasa dalam saat saya menghafal Al-Quran itu adalah orang tua saya. Kenapa? Karena saat saya lagi malas-malasnya menghafal Al-Quran, pasti didorong, ayo ade, ayo terus ngapalin Quran, ayo ade ngapalin Quran dulu, jangan megang HP dulu. Saat liburan 4 bulan juga, saat saya lagi malas-malasnya, saat saya lagi futur, saat saya lagi dekat-dekatnya dengan dunia, pasti mama saya itu selalu selalu menyuruh saya untuk memegang Al-Quran, minimal membacanya atau enggak maksimal mempelajarinya, untuk terus menghafal Quran. Siapa yang paling berjasa dalam proses menghafal Al-Quran itu kedua orang tua saya, karena kedua orang tua saya itu tidak henti-hentinya dalam mengirimkan doa, memanjatkan doa, terus tidak henti-hentinya dalam mendukung saya sepenuhnya.
untuk ayah dan bunda. Maafkan Alif kalau Alif punya salah, dan insya Allah Alif akan memenuhi keinginan kalian. Untuk Umi dan Abi, Zain minta maaf bila Zain banyak yang salah, dan juga terus doakan Zain di sini karena Zain di sini untuk membahagiakan kalian juga, karena berkat Umi dan Abi Zain bisa menjadi manusia yang berbakti, bisa menjadi manusia yang soleh, menjadi anak yang soleh. Dan untuk membalas jasa Umi sama Abi, Zain berniat untuk membahagiakan Umi dan Abi di akhirat nanti dengan cara menghafal Al-Quran. Ibu, Bapak, maafin kesalahan-kesalahan adik ya. Maaf atas sikap-sikap adik yang bikin ibu sama Bapak kecewa. Jangan pernah berhenti buat saling mendoakan. Walaupun kita jauh, tapi insya Allah dengan doa kita dekat. Semoga keluarga kita bisa berkumpul lagi di surganya kelak. Ma, Bapak, maafin Teteh dengan salah ke Mama sama Bapak. Mungkin Teteh pernah ngelakuin kesalahan apa yang tidak disadari, walaupun yang disadari, dan yang menyakiti hati Bapak dan Mama. Teteh ingin semua keluarga selalu dalam perlindungan Allah. Ya, buat kedua orang tua saya, buat ayah dan ibu, tidak ada kata yang bisa saya sampaikan kecuali kata maaf dan terima kasih. Maaf apabila saya sering melakukan kesalahan, sering membuat hati ayah dan ibu kecewa kepada sikap saya. Terus terima kasih karena selalu mengirimkan, selalu memanjatkan doa yang terbaik buat saya, selalu mendukung saya sepenuhnya, tiada hentinya, selalu mendukung apa yang tindakan terbaik yang saya akan lalui. Kalau Mama, Ayah, doain adik ya, maafin adik. Di sini adik lagi berjuang untuk menghafalin Quran, berjuang untuk menghafalin Quran, berjuang untuk terus menghafal Quran, terus mempelajari Al-Quran. Doain adik semoga adik bisa istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran. Maafin adik atas segala kesalahan adik yang pernah adik perbuat kepada ayah sama mama. Mama, ayah, nanti tunggu adik ya di akhirat. Bakal insya Allah dengan seizin Allah bakal ngasih adik sama mama jubah sama mahkota.